Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rankias S di channel Rankias S, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Guys, hari ini di video kali ini saya akan lanjutkan video yang pernah saya bahas sebelumnya, yaitu tentang logaritma. Tapi sekarang part 2, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Nah, yang pertama kan kemarin tentang bukan, iya, dan benar-benar definisi sama sifat ya. Nah, itu jangan dilupakan karena di part 2 ini juga akan digunakan dia definisi dan sifat, tetapi tidak terlalu krusial. Ya sebenarnya krusial juga sih ya, tapi apa ya? Itulah pokoknya lah. Yuk, lanjut aja yuk, langsung yuk. Gas 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 gas. Nih, ini sudah saya tulis ya, kita lihat. Logaritma ini masalah berbicara tentang persamaan dan pertidaksamaan. Wait, ini biar enak saya ganti dulu warna hitam ya. Persamaan kita ada dua bentuk utama. Yang pertama kalau ada a log fx sama dengan a log gx, maka gampangnya deh a lognya nih hilang ya. Tinggal si fx sama dengan gx gitu. Numerusnya sama, ya kan? Numerusnya sama. Nah, ini sebenarnya ada bentuk lagi sih. Bentuk laginya apa? Kalau kan tadi gini. Kalau yang pertama kan basisnya yang sama. Nah, sekarang bentuk yang kedua tuh kalau numerusnya yang sama begitu. Jadi kalau di sininya ada saya pakai huruf aja deh. M log P sama dengan di sininya apa ya? N log P. Berarti dari sini kita punya kesimpulan apa? M sama dengan N, gitulah kira-kira ya. Dia jarang dipakai tapi ya barangkali aja nongol. Allahu Akbar, ini merahnya susah amat. Dah. Ya, barangkali aja nongol gitu. Nanti akan saya contohkan satu soal di nomor berapa lupa saya. Nanti ada deh contohnya ya. Oke, jadi kalau yang pertama ini adalah kalau numerusnya itu sama. Oke, sorry, basisnya itu sama, numerusnya beda. Maka tinggal yang samanya kita coret, gampangnya begitu deh, ya kan? Kemudian yang ini dibalik ya, yang ini bentuk persamaan kuadrat. Lalu kita masuk pertidaksamaan. Nah, ini awas hati-hati ngap. Pertidaksamaan kita punya awalnya, misal si enda-endae. A log fx lebih dari sama dengan A log gx. Maka kita punya dua kemungkinan. A-nya lebih dari 1 dan A-nya antara 0 sampai 1. Kalau A lebih dari 1 berarti fx lebih dari sama dengan gx. Kalau yang antara 0 sampai 1, fx-nya kurang dari sama dengan gx. Perhatikan. Perhatikan. Yang awalnya dia lebih dari sama dengan, ketika A-nya lebih dari 1 berarti tetap lebih dari. Maka dari sini kita bisa simpulkan apa? Tanda tetap. Apa tandanya Pak? Yang ini lebih darinya. Gitu ya. Yang ini kalau antara A-nya antara 0 sampai 1 berarti tandanya berubah dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Maka ini kita bisa bilang bahwa dia adalah tanda berubah. Begitulah kira-kira ya. Awas hati-hati di situnya. Kamu kalau pertidaksamaan tuh ngelihat dulu A-nya, basisnya itu berapa. Kemudian yang kedua, bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nanti insya Allah ada contohnya. Nah, di antara dua hal ini, persamaan dan pertidaksamaan, tengah-tengahnya nih jangan lupa. Jangan lupa apa, Pak? Jangan lupa syarat. Kalau ada A log B sama dengan C, saya ingatkan lagi, syaratnya apa? A-nya itu lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, B-nya lebih dari 0. Nah, ingat ya, awas di syarat-syaratnya ya. Ini A-nya lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0. Jadi, tanpa syarat ini nilainya bisa saja beda. Ya bisa sama gitu, tapi bisa juga beda. Maka kamu pastikan dengan syarat ininya. Oke, langsung yuk kita masuk ke contoh soal yuk. Nomor 1. Tentukan nilai X yang memenuhi 2 log bla 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 sama dengan 2. Oke, ini saya pakai apa ya? Saya pakai definisi dulu. Saya nggak akan pakai persamaan dulu. Kalau pakai definisi kan gini. 2 log set 3x min 5 dibagi sama x plus 2. Dia sama dengan 2. Ini kan yang tengah berarti kan? Yang tengah saya tulis ulang. 3x min 5 dibagi sama x plus 2 sama dengan ujung pangkat ujung 2 pangkat 2 alias sama dengan 4 kali silang bos. Maka 3x min 5 sama dengan, kalau kali silang dia 4, saya pelan-pelan deh, x tambah 2. Maka 3x min 5 sama dengan buka kurung 4x plus 8. Kalau udah kayak gini Pak, gimana Pak? Berarti pindah ruas lah. Yang ini 3x pindah ke sini, berarti 4x dikurangi 3x. Pindah lagi ke sono, ini min 5 dikurangi 8. Oh, ternyata di sini x sama dengan negatif 13 ya.
X-nya negatif 13, Pak. Ini jawabannya, Pak. Hati-hati. Ada syarat. Awas. Syaratnya apa tadi? Saya tulis ulang di sini deh. A log B sama dengan C. Syaratnya apa? A-nya lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, dan B-nya lebih dari 0. Karena di soal A-nya tuh angkanya 2, 2 mah nggak usah kita cek. Sudah jelas dia lebih dari 0, sudah jelas dia tidak sama dengan 1. Berarti yang kita cek mana? B. B itu mana? Ini. Oke? Dia harus 3x min 5 dibagi sama x plus 2 itu harus lebih dari 0. Pak, berarti ini kita bikin garis bilangan, Pak? Nggak usah, kan kita punya x-nya, coy. Masukin ke sini. Coba kita masukin x-nya. Berarti 3 dikali min 13 dikurangi 5 dibagi sama min 13 ditambah sama 2. Nilainya berapa sih? Yang di atas adalah min 39 dikurangi 5. Bawahnya apa? Bawahnya min 11. Kita nggak butuh berapa nilainya. Yang kita butuhkan adalah tandanya. Tanda lebih dari atau kurang dari nolnya. Oke? Yang di atas adalah negatif 44 dibagi negatif 11. Nilainya sama dengan 4. Oh, ternyata 4 lebih dari 0. Berarti aman, jebret. Kalau aman, maka kita bisa langsung simpulkan bahwa kita boleh menulis HP. Ya, HP sama dengan negatif 13. Begitu, Bos. Oke, hati-hati ya. Pak, misal ini, misal endah-endah lah. Misal, ini ternyata tidak memenuhi, Pak. Kan cuma satu X-nya, Pak. Kalau dia tidak memenuhi, berarti himpunan kosong. Gitu aja. Maka kalau himpunan kosong itu ini tulisnya. HP sama dengan himpunan tapi dalamnya kosong. Atau kalau enggak, HP sama dengan 0 coret gitu. Jadi ini sama-sama himpunan kosong bentuknya. Oke. Kalau ternyata kasusnya dia cuma satu dan tidak memenuhi. Begitu. Oke? Gas. Nomor 2. Yuk, nomor 2. Yuk. Nomor 2 apa katanya dia? Jumlah semua nilai X yang memenuhi. Oke. Persamaan logaritma ini kurangi ini sama dengan ini. Oke, gas. Gimana, Pak? Ini ada, awas pangkatnya ya. Pangkat 2-nya dia di sini. Pangkat 4-nya di sini. Yang menunjukkan pangkat 2-nya ini adalah punya logaritma. Yang ini pangkat 4-nya tuh punya 4. X min 4. Awas, hati-hati. Oke, pangkatnya ya. Nah, yuk. Yang ini berarti yang pertama saya tulis jadi 2 log 4x min 4 dikuadratin begitu. Dikurangi yang ini sesuai sifat 4-nya ke depan. Berarti 4 dikali sama 2 log dalam kurung 4x min 4 begitu, Bos. Sama dengan negatif 3. Siap. Ya, terus gimana, Pak? Kita pemisalan. 2 log 4x min 4-nya ini kita misalkan A, yang ini juga kita misalkan A, berarti kalau begindang, Pak, mana? Wait. Kalau begindang berarti ini jadi apa? A kuadrat dikurangi sama 4A ditambah 3 sama dengan 0. Pindah ruas ya. Tambah 3 sama dengan 0. Kita faktorin yuk. A min 3, A min 1 berarti A-nya sama dengan 3, A-nya sama dengan 1. Selesai belum? Belum. Balikin lagi ke soal. A-nya itu apa? A-nya itu 2 log 4x min 4. Berarti yang pertama 2 log 4x min 4 sama dengan 1. Yang keduanya adalah 2 log 4x min 4 sama dengan 3. Yang ini pakai definisi logaritma, jadi 4x min 4 sama dengan 2 pangkat 1 alias 4x-nya sama dengan 6 alias x-nya sama dengan 3/2. Yang ini 4x min 4 dia sama dengan 2 pangkat 3 alias 4x-nya sama dengan, ini kan 8 ya, 8 ini min 4-nya pindah langsung, berarti 12. Oh, maka x-nya sama dengan 3. Jangan senang dulu, cek dulu. Sekali lagi deh, kagak bosen-bosen gue bilang. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, apa yang dicek, Pak? Syarat. Tadi kan syaratnya ada A lebih dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1, kemudian B lebih dari 0. Dalam soal nilai A-nya 2, kagak usah dicek, Bang. Cuman B-nya doang. Mono B, Pak, ini, Pak. 4x min 4, ini kebetulan ini sama. Jadi 4x min 4 kita cek untuk X sama dengan 3/2 dan X sama dengan 3. Berarti pertama untuk X sama dengan 3/2, masukin 4X min 4, dia sama dengan 4 dikali 3/2 dikurangi 4. Oh, ternyata jebret 2. Oh, 2 lebih dari 0. Lolos, ngab. Kemudian untuk X sama dengan 3, berarti 4X min 4, dia sama dengan, masukin aja 4 kali 3 dikurangi 4. Ternyata dia 8. Oh, jebret, lolos, Pak. Siap.
Ya udah, kalau lolos berarti masuk baru yang ditanya. Jumlah semua nilai X, maka yang ditanya adalah X1 ditambah X2 alias ya udin tambahin. 3/2 ditambah sama 3 sama dengan 2. Ini ada 3 ditambah sama 6 berarti ya. Dia akan sama dengan 9/2. Sip, ini dia jawabannya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke apa yang ditanya, ketika kamu sudah dapat X, cek syarat. Saya ulangi lagi, cek syarat. Lekali lagi, cek syarat. Jangan lupa cek syarat. Ya. Ketika kamu sudah dapat nilai X ya, sebelum kamu masuk apa yang ditanya. Begitu ya. Oke, Bos. Siaplah. Gas. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, yuk. Nomor 3 yuk. Nomor 3 yuk. Nomor 3 apa katanya? X1, X2 memenuhi persamaan logaritma. Siap. Ini ada dua log X. Awas loh, ini 2 log X. Ini 2 dikali gitu ya. Jadi 2 dikali sama log X. Jadi duanya bukan basis ya. Duanya sejajar log. Berarti kalau gitu basisnya berapa, Pak? Kalau kagak ditulis perjanjiannya basisnya 10. Gitu. Jadi 2 dikali 10 log X itu sama dengan, kita bisa tulis dia 2 dikali sama log X gitu ya. Itu sebuah perjanjian, kalau nggak ditulis dia 10. Oke, kemudian di sini ada X log 10. X log 10 berarti kan 1 per ya. 1/X log 10. Maka kalau ini naik ke atas berarti kan jadi 10 log X kan gitu. Alias akan sama dengan apa? Log X juga kan? Gitu ya. Nah, bermodalkan hal-hal ini, saya akan langsung masuk ke soal. Jadi, yang ini saya misalkan nih, oh langsung jangan misalkan dulu deh. Ini naikkan dulu deh. Naikin dulu. Berarti kita punya apa? 2 dikali sama log X min 1. Awas sekali lagi, duanya bukan pangkat, bukan basis ya. Dikali sama log X sama dengan log 10. Pak, berapa log 10, Pak? Ya 1. Kan log 10, itu kan ininya 10 basisnya. 10 log 10 berapa? Ya 1. Karena angkanya sama, hati-hati ya. Gitu, oke? Next. Baru saya misalkan log X-nya adalah A deh, biar enak. Sebenarnya nggak usah kamu misalin juga bisa, tapi nggak apa-apa kita misalin aja yuk. 2A min 1 dikali sama A sama dengan 1. Buka kurungnya berarti 2A kuadrat min A min 1 sama dengan 0. Oke, faktorkan 2A sama A ini 1 sama 1. Yang ininya min, yang ininya plus. Oh, ternyata A-nya min 1/2. Oh, ternyata A-nya 1. Belum selesai. Karena yang ditanya adalah X-nya. Siap. Mana. Tadi A itu yang mana kan? Yang ini ya. Kita misalkan A tadi ya. Berarti kita punya setlist 10-nya deh biar enak. 10 log X sama dengan min 1/2. Berarti yang tengah X sama dengan 10 pangkat min 1/2. Udah biarin. Biarkan saja, antepkeun we muncul orang Sunda mahnya. Nah, jadi yang kedua 10 log X sama dengan A. A-nya kan 1 tadi ya. Sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 10 pangkat 1. Tah, gitu. Ini ada X1, misalkan X1, ininya ada X2. Yang ditanya apa? Dikali. Ya wes, kalikan. Jadi, kamu punya X1 dikali sama X2 sama dengan 10 pangkat min setengah dikali sama 10 pangkat 1. Berarti 10-nya pangkat min setengah ditambah 1. Maka 10 jelek amat ini Bang, siap. 10-nya pangkat setengah. Pangkat setengah berapa Pak? Ya akar 10. Oh ternyata ini jawabannya Pak. Betul, itu jawabannya. Gitu. Oke, itu nomor 3 ya. Hati-hati. Oke, saya mau tanya dulu. Nah, nomor 3 ini apakah yang saya lakukan ini jawabannya benar? Tidak. Bukan tidak sih ya. Apa ya namanya? Kurang lengkap. Apa yang kurang lengkap, Pak? Seharusnya sebelum masuk ke X1 kali X2, saya cek dulu. Itu yang salah, coy, ya. Sebelum saya masuk ke X1 kali X2, saya cek dulu. Apa yang dicek, Pak? Syarat. Ya Allah, ya Robi, syarat. Syaratnya kebetulan di sininya X semua nih. Berarti kan tinggal X lebih dari 0 kan? Syaratnya kan? Ya nggak? X lebih dari 0 dan di sininya X tidak sama dengan 1 kan di sininya kan karena ada di sini kan apa namanya basis. Gitu. Tinggal kita lihat aja X-nya. 10 pangkat min setengah berarti kan dia akar 10 tuh. Akar 10 lebih dari 0 iya. 1/10 sorry. 1/10 lebih dari 0 iya. Tidak sama dengan 1 iya. Ini juga sama memenuhi. Ini berarti memenuhi, ini berarti memenuhi. Gitu. Jadi kadang-kadang ketika apa namanya? Ketika syaratnya itu mudah, ketika numerus sama basisnya itu X doang, kita bisa langsung ngelihat tanpa diotret, tanpa ditulis misalkan di sini ditulis bahwa X-nya
harus lebih dari 0. Berarti kan 10 pangkat min setengah lebih dari 0. Tanpa beginian juga bisa. Kalau basisnya sama numerusnya gampang, X doang kan. Tapi kalau kayak tadi ya harus mau nggak mau lah kamu cek. Gitu ya. Oke, hati-hati di situnya. Jangan sampai kegocek ame syarat. Gas, kita masuk ke nomor 4. Yuks. Oke. Nomor 4 asik nih, menarik nih. Nomor 4 opo iki Pak Allahumma, ribet amat Pak. Sip. Gini. Wait, mana? Hijau aja deh. Saya mau uraikan dulu yang sebelah sininya. Ini kira-kira enaknya kelihatannya bisa diuraikan nih. Apa yang diuraikan, Pak? 4x kuadrat dikurangi 4x tambah 1. Ini kan bisa saya ubah jadi 2x min 1 kuadrat. Benar nggak? Yang bawahnya, logaritma, ini kan bisa saya ubah jadi x min 3 kuadrat. Sifat perpangkatan ngab. 2/2 dikali sama 2x min 1 logaritma x min 3. Habislah dia. Berarti ini akan sama dengan 2x. Di sini aja deh. 2x min 1 logaritma di sininya apa? X min 3. Nah, ya. Jadi kan lebih simpel, oke? Berarti kita punya soalnya adalah mana? Ntar, biru, yuk. Kita punya soalnya adalah x kuadrat min 6x ditambah sama 14 logaritma ininya ada x min 3 sama dengan yang ini kan ruas kanannya berubah ya, jadi yang ini. Sama dengan dia ada 2x min 1 logaritma di sininya ada x min 3. Oke, dari sini kita punya ada dua cara penyelesaian. Oke, kalau kamu ingat dia di depan udah satu saya kasih tahu. Oke, yang pertama apa Pak? Yang pertama perhatikan bahwa kasus yang ini numerusnya sama. Tulis numerus sama. Kalau numerusnya sama, tinggal basisnya doang, coy. Tinggal basisnya doang, berarti kalau gitu, wait, ganti warna dulu. Jadi di sini x kuadrat min 6x ditambah sama 14 sama dengan 2x min 1 gitu loh. Oke, jadi x kuadrat min 8x ditambah sama 15 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorin, dia akan sama dengan apa? X min 3 ame x min 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 5. Oke, siap. Dah. Sekarang kita yang kedua dulu. Yang kedua nih, sekarang masuk yang kedua. Yang kedua, ini kan kalau yang pertama kan numerusnya sama. Numerusnya ini kan sama nih. Nah, yang kedua kita bisa anggap bahwa yang kedua ini apa? Yang kedua ini kita masukin basis sama dengan 1. Emang boleh, Pak? Boleh. Karena kalau basisnya 1 kan pengen berapapun numerusnya, itu pasti hasilnya sama. Itu udah sifat. Kok basis 1? Sorry. Salah. Bukan basis 1, kan basis nggak boleh 1, coy. Wah, kacau nih, kacau. Bukan basis 1, numerusnya 1. Nah, ulangi. Untung saya ngeh tadi ya. Numerusnya 1. Numerusnya sama dengan 1. Karena kalau misalkan ada A log 1, ya sama B log 1, ini kan sama. Kenapa sama? Ya, yang ini nilainya 0, yang ini juga nilainya 0. Jadi sama, kanan sama kiri itu. Pengen berapapun nilai basis, ya yang penting numerusnya 1. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu, kita punya, mana numerusnya Pak? X min 3, berarti X min 3 kita anggap dia sama dengan 1. Maka kita punya X-nya sama dengan 3. Oh, berarti kita punya 4 nilai Pak. Kok 3 sih? 4 bos. Ya, 4. Berarti kita punya 3 nilai, Pak. Betul. Nilainya apa aja? Yang pertama, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5. Nah, ini baru kita cek. Cek ke syarat. Oke, awas hati-hati. Syaratnya ada banyak ini sekarang. Yo, ini ada basis, numerus. Oh, yang ini dia deh. Basis, numerus. Karena kan lebih sederhana ininya ya. Nah, kamu cek semuanya. Secara kasar mata, yang bisa langsung kamu tentukan adalah X sama dengan 3-nya TM. Loh, kok bisa pakai M, Pak? Karena di sininya ada X min 3. Kalau kamu masukin X min 3 berarti log 0. Kan kagak boleh, Bang. Bolehnya kan kalau B-nya tuh lebih dari 0. B-nya tuh syaratnya lebih dari 0. Bukan sama dengan kan? Lebih dari 0. Bukan lebih dari sama dengan 0. Berarti 0 nggak boleh. Gitu. Oke? Yang 3 kagak masuk. Nah, tinggal kamu silakan cek sendiri. Karena saya udah cek di otretan. Kalau di sini kagak muat, Bang.
Jadi saya udah cek bahwa X sama dengan 4 dan X sama dengan 5 dia termasuk begitu. Nanti kamu cek sendiri ya. Boleh ya. Nah, ini saya udah cek di kontretan nih, tapi kagak muat di sininya. Jadi ambil langsung aja termasuk begitu. Ceknya gimana sih, Pak? Masukin aja ke sini. Jadi X sama dengan 4 masukin ke sini, sama masukin ke sini. Dia ada yang lebih, ada yang kurang dari 0 enggak, ada yang negatif enggak? Kalau ada berarti dia tidak termasuk begitu. Oke, begitu ya. Maka kita bisa bilang bahwa mana? Wait, kita bisa bilang bahwa himpunan penyelesaiannya dia akan sama dengan berapa? 4 sama 5. Nah, itu kan gitu. Hati-hati ya. Kalau kita nggak ngecek syarat, yang ini berarti kita hajar bleh aja. 3, 4 sama 5. Hajar bleh aja kitanya. Padahal kan nggak boleh gitu ya. Oke, hati-hati di situnya ya. Sip. Nah, ini nomor 4. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan ini sebenarnya simple. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa syarat itu sangat berpengaruh. Bentar. Oh, udah biru. Syarat itu sangat berpengaruh. Kita lihat. Kalau kita punya dua logaritma, di sininya ada X plus 1, lebih dari sama dengan 2 logaritma, di sininya ada 6 min 3X, gitu kan. Nah, ini kan udah sama nih. Apa yang sama, Pak? Udah sama sih basisnya. Kalau basisnya udah sama, apa artinya, Pak? Ya udah tinggal numerisnya doang kan. Dan basisnya ini 2. 2 itu artinya apa? 2 itu kan lebih dari 1. Berarti tandanya tetap ya. Dia nggak berubah. Maka kita punya apa? X plus 1 lebih dari sama dengan 6 min 3X. Pindah ruas yuk. 4X lebih dari sama dengan pindah 5 ya. Maka X-nya dia lebih dari sama dengan 5 per 4. X lebih dari sama dengan 5 per 4. Yang berarti, apakah dia solusi, Pak? Tidak. Karena kita punya syarat. Wis ajak lalen, Allahu Akbar, subhanallah. Syaratnya wis ojo lali, ajak lalen. Tinggiling ampun, kita sih syaratnya keangel temen ya. Syaratnya apa, Cok? A-nya lebih dari 0. A-nya tidak sama dengan 1, B-nya lebih dari 0. Pak, yang A-nya kan 2, Pak. Berarti aman ya, Pak? Betul, cakep, aman tuh. Tinggal B-nya. Lupa B-nya ada 2, Pak. Ya, dua-duanya lah, kamu bikin lah. Ya, dua-duanya. X tambah 1 lebih dari, nggak pakai sama dengan, sorry. X tambah 1 lebih dari 0, berarti X-nya dia lebih dari negatif 1. Yang kedua, 6 min 3X, dia lebih dari 0. Berarti min 3X, dia lebih dari min 6. Berarti X-nya kurang dari 2. Karena dibagi sama negatif, berarti berubah tandanya. Oke, kita punya 3 pertidaksamaan. Ini, sama ini. Kemudian kita langsung gabungin di satu garis bilangan, lalu kita iris. Yuk. Kita gabungin yuk. Set. Paling kiri berapa sih? Min 2. Aduh, naik mulu. Nggak apa-apa lah. Paling kiri min 2. Kemudian di sini ada berapa nih? Min 1. Kok min 2? Kagak ada min 2, Bang. Adanya min 1, Bang. Sorry. Kagak konsen, kagak konsen. Saya ulangi. Di sininya ada min 1. Di sininya kita punya berarti 5 per 4 gitu ya. Kemudian di sininya ada 2. Nggak usah pakai plus min, plus. Karena udah ada pertidaksamanya. Tinggal ceplek aja, ciblek, black. X lebih dari sama dengan 5 per 4 berarti ke kanan. X lebih dari min 1 berarti ke kanan. Kurang dari 2 berarti ke kiri. Yodin, ini yang dicari. Maka kita punya nilainya apa? Nilainya adalah, Allahu, angel pisan ganti tanda, Ganti warnanya. X kurang dari 5 per 4, kurang dari 2. Dah, selesai. Gitu. Nah, ini kan kalau kamu nggak ngecek syarat, ini kan syarat tadi. Syarat. Kalau kamu nggak ngecek syarat, kamu langsung aja di sini kan. Kamu langsung ini jawabannya, padahal kan nggak boleh. X-nya nggak boleh lebih dari 2, gitu. X-nya harus kurang dari 2, begitu. Itulah makanya pentingnya cek syarat tuh. Gitu ya. Oke, sip. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita yang logaritma. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Semoga kalian bisa lolos UTBK ataupun yang masuk SNMPTN lolos SNMPTN ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.